Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Etika Islam. Nah, untuk materi kali ini adalah mengenai etika profesi. Membangun profesionalisme berdasarkan nilai moral universal dan ajaran Islam. Seperti biasa, ada pandangan umum yang saya ambil dan pandangan Islam. Langsung saja. Pertanyaan pertama mengenai profesi. Apa sih profesi itu? Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan moral. Setiap profesi memiliki standar kompetensi yang terukur serta kode etik yang mengikat para pelakunya. Profesi juga mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab utama, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Nah, ada hadis yang mengatakan ya, bahwasanya jika sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Nah, next ada pengertian etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan suatu profesi secara bertanggung jawab dan bermartabat. Kayak gitu ya. Tujuan etika profesi ada 5. Pertama, menjaga martabat dan kehormatan profesi. Kedua, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian. Ketiga, menjamin kualitas dan standar pelayanan profesional. Keempat, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap profesi. Kelima, menciptakan hubungan profesional yang etis dan bertanggung jawab. Nah, gak mungkin kan kayak contohnya aku itu profesinya guru, tapi beroperasional di kedokteran. Nah, itu kan penyalahgunaan itu. Langsung kita pertama ada pandangan umum. Dasar pandangan umum etika profesi: moralitas universal yang berlaku lintas budaya. Ada kedua, nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Ketiga, hak asasi manusia sebagai landasan utama. Keempat, keadilan dalam setiap tindakan profesional. Kelima, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, prinsip utamanya juga ada 5. Yang pertama, integritas. Kedua, kejujuran. Ketiga, objektivitas. Keempat, profesionalisme. Kelima, akuntabilitas. Prinsip etika profesi: kejujuran, kedua keadilan, ketiga tanggung jawab, keempat kompetensi, artinya kemampuan dan keahlian profesional agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Tujuan etika profesi: meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga reputasi dan martabat profesi, mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, membentuk profesionalitas yang bertanggung jawab. Yang tadi disebutinnya udah itu. Nah, sekarang ada etika profesi dalam Islam. Etika profesi dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, seperti biasa, tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah kalau Islam itu ya. Serta nilai-nilai akhlak Islam yang mulia. Sumber-sumber ini menjadi landasan moral yang kokoh bagi setiap muslim dalam menjalankan profesinya. Tujuan etika profesi dalam Islam mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, serta menjadikan profesi sebagai sarana memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Dengan demikian, profesionalisme dalam Islam bukan sekadar pencapaian duniawi, melainkan juga pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan Al-Quran mengenai etika profesi ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jika landasan hadis terdapat dalam hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Nah, prinsip etika profesi dalam Islam. Pertama ada amanah, kedua sidik, ketiga patonah, keempat tablik. Nah, prinsip-prinsip ini dalam Islam tidak jauh dari sifat-sifatnya Nabi. Masya Allah. Nilai-nilai etika profesi dalam Islam. Yang pertama ada ikhlas, bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau imbalan duniawi semata. Yang kedua ihsan, melakukan pekerjaan sebaik mungkin, seolah-olah Allah selalu menyaksikan setiap amal perbuatan kita. Yang ketiga ada adil, tidak merugikan pihak lain, memberikan hak setiap orang secara proporsional dan merata. Yang keempat disiplin, menghargai waktu dan aturan, serta mempertanggungjawabkan pekerjaan di dunia dan akhirat. Ada perbandingan dan juga contoh penerapan. Itu bisa dilihat di PowerPoint. Kalian bisa baca-baca lagi seperti biasa, nanti link PowerPoint-nya aku cantumin di deskripsi. Nah, ada dampak penerapan. Individu dipercaya oleh masyarakat luas, memiliki integritas dan reputasi tinggi, tumbuh sebagai profesional yang berkarakter. Jika dalam lembaga, ada reputasi institusi yang meningkat signifikan, kemudian kualitas pelayanan yang semakin baik, dan mendapatkan kepercayaan publik. Jika di masyarakat, mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas, kemudian terciptanya kehidupan harmonis dan berkeadilan, serta lingkungan sosial yang sehat dan bermartabat. Nah, ada juga sih tantangan era digital dan solusinya untuk profesi ini. Jika tantangannya apa aja? Yang pertama, tidak jauh dari penyebaran informasi palsu atau hoax. Kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, konflik kepentingan profesional. Keempat, penyalahgunaan teknologi digital. Solusinya, penguatan pendidikan karakter, peningkatan spiritualitas dan akhlak, penegakan kode etik profesi, dan edukasi serta literasi digital. Kesimpulannya adalah, etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dalam setiap pekerjaan. Pandangan umum menekankan nilai kemanusiaan, integritas, dan profesionalisme. Islam memandang profesi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesional muslim wajib bersikap amanah, sidik, dan patonah serta tabligh. Ya, tidak jauh dari sifat-sifat Nabi tadi disebutkan ya. Pertanggungjawaban berlaku kepada manusia sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan etika profesi menciptakan individu dan masyarakat yang berkualitas. Sekian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Semoga juga menjadi penambah wawasan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Itu datang dari saya pribadi dan benarnya dari Allah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.